Saya Kang Hongkian dan saya Kang Xinghua mengucapkan kongsi, kongsi, kongsi facai, Wan Serui. Baik, selamat pagi pendengar. Dan kembali program khusus terkait dengan Hari Raya Imlek tahun 2572 atau tahun kerbau logam atau juga tahun 2021. Dan kita akan lanjutkan kembali bagaimana peruntungan ataupun bisnis di tahun kerbau logam ini. Kita sudah bersama kembali dengan pakar Feng Shui, Pak Kang Hongkian. Selamat pagi Pak Kang. Selamat pagi kembali Juragan. Iya, kita lanjutkan Pak Kang dengan WA dari Pak Henry 5 Februari 1987. 5 bulan 2 1987 jam 8:05 malam. Jam 8:05 malam. Oh, malam ya. 20:05 ya. Ya, kami sponsio kelinci. Mau nanya Pak Kang, usaha seperti apa yang bisa buat saya sukses? Saya sekarang usaha makanan online dan minta saran untuk tahun 2021 ini. Terima kasih Pak Kang. Kalau makanan online itu makanan ini asumsinya apa sih? Apakah itu masakan atau snack? Oh, perlu detail lagi Pak Kang. Iya, kalau dia tuh masakan Asia, dia nggak cocok, perkembangannya berat gitu ya. Tetapi kalau dia tuh snack atau makanan Eropa, itu perkembangannya bagus. Nah, yang perlu diketahui oleh Juragan Henry ini paling cocok di bidang berunsur kayu dan tanah. Ya, pilihan terakhir yang berunsur air dominan atau campuran daripada kayu, tanah dan air. Jadi jumlah pilihannya sangat banyak. Ya, bisa lihat di buku pada bab bidang-bidang berunsur apa gitu ya. Yeah. Jadi ada di sana pilihannya karena luas sekali, banyak sekali. Apalagi yang dia tanya, cukup kan ya? Ya, itu tadi sebentar Pak Henry, ya cuma tanya ini saja Pak Kang, saran untuk usaha di 2021. Di tahun 2021 kelinci sudah lepas dari ciong. Sedangkan di tahun yang kemarin yang baru saja berlalu, sio kelinci itu sedang ciong. Ciong itu tidak selaras. Tetapi walaupun banyak masalah, Juragan Henry di tahun tersebut tetap saja punya peluang yang cukup bagus. Dan di tahun yang akan datang, kecenderungannya cukup bagus. Namun sejauh mana cukup bagus ya, tentu harus dihitung berdasarkan jumlah nilai keberuntungan. Saya berharap Juragan Henry punya buku yang saya tulis. Di sana ada cara untuk menghitungnya ya. Juragan Henry ini lahir Imleknya pada tanggal 8 bulan 1 tahun 2538. Jadi dihitung di sana berdasarkan Imlek atau berdasarkan internasional ada hitungannya. Berapa nilainya, dari situ dia dapat mengukur
berapa potensinya dan apa saja, ada solusi-solusinya kok di sana. Pak Kang, untuk pendengar El Cinta yang ingin mendapatkan buku Pak Kang bisa menghubungi atau bagaimana Pak Kang? Saya nggak tahu nomor teleponnya, tapi bisa menghubungi penerbitnya ke Buku Pintar Indonesia, Bupindo, Ya. atau di Gramedia juga ada ya. Ada ya Pak Kang? Ya? Ada, tapi Masyarakat ingin mendapatkan buku iya, ini, kalau memang tidak sempat ke toko buku Gramedia, misalnya karena pandemi, coba saja hubungi penerbitnya Buku Pintar Indonesia. Ada kok dia punya. Indonesia atau di Gramedia kan nanti Iya. mungkin juga ada layanan online ya. Betul sekali. Ya, baik itu pendengar, untuk Anda yang penasaran sama bukunya Pak Kang atau ingin tahu lebih jauh soal Feng Shui, Anda bisa dapatkan bukunya Pak Kang. Oke Pak Kang, kita lanjut ke WA berikutnya dari, oke kita ke Ibu Widya dulu kalau gitu. Sebentar. Bu Widya, lahir 19 bulan 4 19 bulan 4 tahun 1953 1953 jam 17.30. 17.30. Ya, dalam masa pensiun usaha apa yang bagus? Dalam masa pensiun usaha apa yang bagus? Ya, kemudian rumah menghadap kemana yang bagus yang sekarang? Nah, Oh, mohon maaf saya koreksi. Rumah menghadap kemana yang bagus? Yang sekarang menghadap ke selatan, begitu Pak Kang. nah sekarang saya mau tanya dulu nih, kalau Widya ini pasti wanita. Mm-mm. Kalau dia wanita, siapa kepala keluarga? Apakah beliau ini kepala keluarga atau bukan, gitu ya? Kalau memang beliau ini kepala keluarga, tadi dikatakan menghadap ke Selatan. selatan, Iya. cocok sekali. Ya, namun sebagai pebisnis memang kurang berani. Ya, keinginan bisnis ada, tapi keberaniannya memang agak kurang. Nah, kita lihat nih, show-nya apa? Show-nya ular. Dan potensi ular di tahun kerbau ini terbuka. Dari tahun lalu dia sudah terbuka gitu ya, peluangnya. Iya. Jadi silakan kalau mau memulai, dengan catatan saya meminta tolong kepada Ibu Widya untuk senantiasa memakai baju warna hijau ya dan kuning. Jadi Ya. itu sering pakai baju hijau dan kuning Pak Kang, ya? Betul ya. Hijau lebih diprioritaskan dan ada dannya nih. Baju warna hitam, abu-abu, biru yang selama ini selalu menjadi idola ya, selalu menjadi kesenangannya, tolong dikurangi benar, dipakainya kalau sedang liburan saja. Itu kalau memang mau berbisnis. Nah, bisnisnya di bidang apa? Di bidang berunsur logam dominan cocok, di bidang campuran api logam adalah pilihan kedua, di bidang berunsur api dominan adalah pilihan ketiga. Baik. Cukup Pak Kang ya? Cukup. Ya, itu tanggapan atau jawaban dari Pak Kang, Bu Widya ya. Nanti semoga bisa jadi masukan. Kalau gitu kita lanjut ke WA berikutnya Pak Kang ya. Oke. Dari ibu atau bapak ini ya. Sepertinya ibu ini. Ibu Marcelina Raharjo. Marcelina. Lahir Sabtu 5 Juli. Sebentar, Marcelina ya? Iya. Raharjo. Mm-mm. Iya, tanggal berapa? Tanggal 5 Juli. Tanggal 5 bulan 7. Ya, 1997. 97. 97. Mm-mm. Jam? Jam 3.45. Jam 3 lewat 45. Ya, ini pagi sepertinya Pak Kang. Pertanyaannya Pak Kang, saya ingin tanya mengenai jenjang karir, pendidikan dan kesehatan. Terima kasih Pak Kang. Jenjang karir, pendidikan dan kesehatan. Pendidikan mestinya udah selesai dong ya. Hmm. Ya, sekarang usianya mestinya udah selesai. Nah, kalau kita berbicara karir, dia Marcelina ini cocok untuk berbisnis sendiri. Oh, Ya, nah kalau dia itu kemudian mau bekerja pada orang lain, tolong dibatasi waktunya. Sebab
Kalau bekerja pada orang lain terlalu lama, biasanya dengan potensi yang cukupan sebagai pebisnis, nanti dia menjadi khawatir untuk memulai bisnisnya, ya. Sedangkan dia mampu berbisnis. Tetapi kalau dia mau memulai berbisnis, tentu saja jangan mulai di tahun kerbau logam ini, karena di tahun kerbau logam ini Marcelina sedang ciong, gitu ya. Jadi ditunda dahulu. Nah, kemudian bidang apa sih yang cocok? Ya, yang paling cocok adalah bidang berunsur kayu dominan. Pilihan kedua adalah campuran antara berunsur kayu dengan air. Kemudian untuk pendidikan dan kesehatan, Pak Kang. Kesehatan relatif dia jarang sakit ya. Yang penting cukup minum aja gitu ya. Jaga bagian ginjal gitu ya. Tapi dengan usianya begini saya pikir gangguan di ginjal ya masih kemungkinannya kecil toh. Iya. Ya, tapi dijaga karena kalau tidak ini juga ada gangguan pada pendengaran nantinya. Iya. Iya, jadi kalau ke pendidikan, ya pendidikan untuk mengambil bidang misalnya agrobisnis gitu ya. Kemudian food science, food tech gitu ya, industri makanan ya. Atau mungkin juga Marcelina jatuh hati sama bidang atau sebagai petani kota, petani urban. Baik. Ya, itu cocok. Cukup Pak Kang ya. Cukup. Ya. Baik. Ini ada Pak Agus, lahir tanggal 9 Tanggal 9 bulan Juni bulan 6 1980. 1980 Ya, jam 1 siang. jam 1 siang. Ya. Rumah menghadap ke barat. Rumah menghadap ke barat. Ya. Usaha apa yang cocok sama Rumah kalau kesehatan menghadap ke bagaimana? barat tuh segala perkembangan lambat dan seringkali kena penyakit-penyakit yang enteng-enteng sih, ya. Jadi ada bagusnya pindah menghadap ke timur atau ke barat daya, ya. Kemudian pertanyaan berikutnya, Usaha apa yang cocok sama tips kesehatan bagaimana? usaha yang cocok yang berunsur kayu dominan itu pilihan pertama. Pilihan kedua berunsur logam dominan. Pilihan ketiga campuran antara unsur api dengan logam. Nah, namun walaupun dalam perhitungan komposisi potensi kesuksesannya cukup besar, itu tidak mudah diraih apabila kesatu tidak mau bergaul sebagaimana mestinya. Sebagaimana mestinya di sini dari tolok ukur berbisnis. Jadi nggak boleh introvert begitu ya? Betul, harus berani sebagai seorang pemimpin dong ya, punya prinsip yang bagus gitu ya. Nah, untuk yang satu ini, saya berharap Agus ke depannya memakai baju warna hijau paling tidak 2 tahun lamanya. Kedua, baju warna putih tolong dikurangi. Dan satu lagi yang betul-betul saya harapkan untuk dia bantu adalah jangan arogan, jangan keras kepala. Ya, segala hal-hal yang sifatnya arogan, ya mau menang sendiri, tolong dibuang dan jangan banyak dendam. Kalau itu tidak dilakukan, kemajuan tentu akan menjauh. Penyakitnya, jaga bidang liver dan harus banyak minum, ya. Itu saja sih, yang lain-lainnya cukup bagus. Ya, itu jawaban dari Pak Kang, Pak Agus ya. Kita beralih ke line telepon Pak Kang. Oke. Ya, menunggu Pak Purnomo di Jakarta Pusat. Pak Purnomo, selamat pagi Pak. Ya, selamat pagi. Ya, silakan. Ya, ini namanya harus yang lengkap ya? Oh, kurang lengkap ya? Ya, namanya maksudnya harus yang lengkap namanya. Paling lengkap, paling bagus. Oh ya, Fajar Purnomo. Fajar Purnomo, baik. Tanggal lahirnya 28 November 1984. Tanggal berapa? Itu jam 5 pagi. Tanggal 28 November. bulan 11 Iya, tahunnya 1984. 19 84.
84. Iya. Lahir hari Rabu. Iya betul, Rabu. Jam Jam setengah 5 pagi. setengah 5, 4.30. Iya. Iya. Rumah menghadap ke utara. Rumah menghadap ke utara, banyak masalah, banyak penyakit. Oh gitu. Yang saya tanyakan pertama usaha sama kesehatan. Iya, bidang apapun kalau menghadap ke utara susah berkembang dengan baik. Padahal kalau usahanya di bidang berunsur air dominan, majunya kecepatannya bagaikan anak panah yang dilepas. Cepat banget dong Pak ya? Luar biasa. Kalau rumahnya itu menghadap ke barat daya atau ke timur, ya, itu kecepatannya luar biasa bagus. Ya. Pilihan kedua, bidang berunsur campuran antara tanah dengan air. Bidang ketiga berunsur logam dominan atau tanah dominan. Penyakitnya suka so tahu. Juragan Fajar. Halo. Ya. Saya minta tolong dong kalau punya pengetahuan apa jangan suka diumbar dan jangan suka nepuk dada sendiri di depan orang lain. Iya. Iya, karena itu nanti akan membuat kejengkelan buat orang lain. Padahal Anda itu punya potensinya besar sekali. Jadi saya berharap Anda itu selalu ingat ilmu padi. Jadi harus nunduk terus gitu ya. Dan kedua, buang kemalasan. Anda itu kalau udah diam aja sedikit langsung ngelamun ya. Gampang sekali ngelamun, walaupun tidur itu enak banget sih. Gitu. Ya, Iya. jadi tolong mulai hari ini kebiasaan pakai baju yang gelap-gelap dibuang ya. Bajunya satu lemari cuma hitam, biru, sama abu-abu loh. Oh itu. Iya bukan? Iya, kalau putih gimana tuh? Kalau putih yang harus dipakai sama Mega. Ya, itu kan karena baju terang ya, bukan gelap ya. Iya. Iya, tapi satu lemari itu bajunya hitam, abu-abu, sama biru. Baju putih pun nggak mau dipakai. Oh. Terus tadi usahanya yang spesifiknya itu apa yang bagus ya? Yang spesifiknya yang berunsur air dominan banyak sekali. Silakan dipilih. Sekarang bidang apa? Sekarang sih hiburan nih, kayak PlayStation gitu. Termasuk yang cocok dong. Oh gitu. Itu jasa, ya, jasa air itu tanah, gabungan antara tanah dengan air. Itu maju. Tapi saya nggak yakin Anda maju selama ini. Karena apa? Yang ke utara itu ya. Karena rumahnya satu keliru. Kedua, seringkali nggak mau ngeberesin itu bisnisnya. Kebanyakan diabaikan tuh bisnis. Oh gitu. Iya, jangan gitu, introspeksi dong. Ini demi Anda loh, saya bukannya. Iya gitu. Terus kalau bapak tadi nggak bagus juga ya, kalau cuman harus dirubah juga itu ya, apa yang merubah itu ya. Iya, rumah pun harus dirubah. Dan Sama tadi catatan yang soal Pak Kang itu ya, yang sok tahu itu ya. iya, betul. Dan jangan malas gitu ya, jangan suka ngelamun. Ya, baju warna yang gelap-gelap jangan dipakai lagi. Ya, sama baju. Dan tolong satu lagi. Ya, soalnya ini kecenderungan kena darah tinggi sangat besar dan gangguan pada ginjal juga sangat besar karena Anda tuh paling suka makanan yang asin. Semakin asin makin suka, juga yang asam. Lambung juga rusak. Ya, jadi asin sama asam tolong dikurangin ya. Oke. Baik. Cukup Pak. Oke cukup. Ya Pak Fajar ya, Fajar Purnomo. Baik. Pagi Pak Fajar. Pagi. Kita lanjut ke Bu Akbar di Ciracas. Pagi Bu Akbar. Ya.
Anton, pagi Pak Kang ya. Iya. Selamat pagi. Saya ketemu terus sih setiap tahun Pak Kang ya, selamat Imlek ya Pak ya. Oh, terima kasih, sama-sama. Selamat Imlek, sukses selalu, sehat selalu ya. Amin. Begini Pak, saya mau tanya buat anak saya nih. Siapa tuh? Ya, Muhammad Gifari. Muhammad. Ya Muhammad Gifari GHI ya Pak ya. GHI. Gifari Akbar Iya. Kartono. Kartono ya Bu ya. Iya, Muhammad Gifari Akbar Kartono nama lengkapnya. Oke. Oke, tanggal 28. Tanggal 28 bulan 10 Iya, 2009. 2009 Jamnya Bu? Jamnya 22.50. 22.50. 22.50. Iya. Iya, yang mau ditanyakan soal apa? Sifatnya Pak, agak keras kepala ya Kang ya? Atau gimana ya Pak? Enggak, orangnya gampang tersinggung ya, Sensitif ya? sensitif sekali. Jadi bukan keras kepala. Kita nggak boleh ngomong sedikit salah, Bu. Gitu ya. Iya, kalau ngomong sedikit salah dia ngambek. Bisa apa aja dia buang, Ibu. Suka diperingatkan gitu dinasihati juga kita harus berdebat gitu Pak. Iya, tetapi Bu, dia punya kebaikan luar biasa loh, Bu. Ada sisi plusnya ya? Iya, dia tuh kalau lihat orang nangis dia nangis loh, Bu. Iya benar-benar. Dia kalau lihat mamanya nangis langsung ikut nangis Pak. Nah, Kalau ada artinya, orang ngomong atau ngajak ngomong nggak kurang pas, sensitif ya? iya, artinya apa? Pendekatan terhadap Gihari ini, dia nggak boleh kita kerasin, Bu. Oh, Mesti dibikin pendekatan. Nah, apalagi tetapi maksud saya ada satu hal yang saya mau Ibu jaga dia nih. iya. Kenapa? Anak ini suka ngomong sendirian nggak, Bu? Ya, kalau lagi itu ya mau ngomong sendiri kayak bersenandung gitu apa sih? Nyanyi. Gitu kan? Enggak, dia suka ngomong sama orang yang nggak kelihatan nggak, Bu? Oh, enggak. Enggak, Pak. Sebab dia indigo loh, Bu. Apa tuh itu, Pak? Indigo itu dia punya kemampuan spiritual yang dalam, Ibu. Oh, gitu. Ya, jadi dia tuh punya kemampuan untuk melihat makhluk halus. Mungkin di usia makin besar dia makin berkurang kemampuannya kalau nggak diasah. Oh, gitu. Tapi itu kan baiknya memang dia berkurang kan, Pak? Iya, tergantung Ibu. Ada orang yang kepengen diperdalam. Tapi kalau diperdalam tolong ada yang bimbing ya, Bu ya. Kalau saya pengennya normal aja, Pak. Iya, kalau mau normal aja jangan gitu ya. Jadi dia itu perlu pendekatan yang baik. Ya perlu dididik spiritualnya lah, Bu. Ya, jadi harus ada pembimbing agama yang betul-betul baik. Karena dia ini gampang terbawa, Bu. Kalau ketemu orang jahat dia bisa ikut jahat loh, Bu. Iya, mudah kebawa betul. Iya, kalau dia ketemu orang baik dia baiknya bukan main, Bu. Jadi pendiriannya kurang ini ya? Betul, maka itu dia ini, Bu ya, paling demen warna gelap ya, Bu ya. Iya, abu sama hitam. Iya, jadi saya minta tolong itu jangan Ibu kasih lagi. Oh, Tolong Ibu kasihnya putih dan hijau. Warna kuning pun nggak boleh kasih pakai lagi, Bu. Dia kalau lihat, hijau sama putih aja, Pak. iya, jadi dia boleh pakai merah, tapi saya menyarankan Ibu untuk lebih sering dia memakai putih dan hijau supaya ada balancingnya, Bu. Supaya ada keseimbangan. Jadi nanti lama-lama dia akan berubah sendiri, Bu. Iya, selama ini dia senangnya pakai baju kalau nggak abu hitam, walaupun baju apapun dia mau pakai, tapi keseringan yang dia pilih itu, kalau nggak abu ya hitam. Gitu. Iya, itu paling sering dia. Nah, kalau dia ada pilihan yang lain, dia paling milih warna kuning, Bu. Iya, benar. Iya. Ada kuning. Nah, warna yang dia benci itu yang kita suruh pakai, Bu. Oh, perlawanan ya. Supaya dia ada penimbangan, Bu. Pertamanya dia benci dulu, nanti lama-lama dia akan berubah sifatnya, Bu. Oh, gitu. Nah, yang penting Ibu jangan Kalau dikerasin. kesehatannya gimana?
kalau kesehatan dia lahir aja udah kuning, Bu. Oh iya. Ya, perlu dijemur atau masuk inkubator. Ya. Ya, tapi lahirnya sih normal aja ya, maksudnya nggak di inkubator ya langsung ya. Iya, kalau enggak ya ibu mesti dipanasin itu, dianget dijemur. Harus dijemur gitu ya. Iya, karena namanya anak seusia itu ya senang bermain di luar ya berjemur ya Pak ya. nah kalau dia berjemur itu akan menolong dia, Bu, karena dia tuh badannya gampang capek, Bu. Iya benar Pak. Ya. Kemudian dia juga gampang masuk angin, Bu. Iya. Iya. Sama air hujan juga langsung gitu Pak. Iya, ibu hati-hati jangan sampai dia tenggorokannya kena masalah. Oh gitu. Dan ibu bisa lagi saya minta tolong, Bu. Iya. Tolong dia sama gula sama garam dijauhin ya, Bu, ya, paling gila dia. Oh gitu. Dia kalau udah lihat gula sama garam tuh, Bu, bukan main. Dia paling takut sama asam, Bu. Oh, nah dia masak juga jangan asin gitu Pak. Jangan. Oh, gitu. Iya, ya. Kalau satu lagi tuh anak saya satu bisa nih sekalian ya Pak. Kalau iya, siapa namanya? Kamila, Dinia Kartono juga kan namanya. Oh iya. Oke, 6 Februari. Tanggal berapa? 6? Iya, tanggal 6 bulan 2, Iya. 2003, 2003 10.14 pagi. Jam 10.14 pagi. jam 10:14 pagi. Iya. Iya. Iya, itu sifatnya gimana ya Pak? Nah, kalau ini lebih bergaul, Bu. Iya. Lebih terus? agresif. Orangnya lebih pakai logika, nggak gampang ngambek. Iya. Ya, tapi sama, Bu, dia gampang masuk angin juga nih. Iya, iya, Bapak pinter. Terus Iya. betul berarti Bu ya. iya cocok bener, betul-betul masuk angin, betul-betul masuk angin. Terus kalau dia kerja di bidang apa-apa, karena kita sekarang baru mau kuliah sih, baru mau ambil kuliah gitu. Dia di bidang banyak bidang cocok, Bu. Asalkan dia tuh jangan sekolah kedokteran, dia nggak cocok. Oh iya. Teknik Jangan sipil dia nggak angkutan. cocok. Tapi di bidang lainnya dia cocok kok, Bu. Banyak yang dia cocok. Nah, kalau kesehatannya Pak, kalau kesehatan tadi kan udah. itu yang kedua ini. Iya. Gampang masuk angin aja dia Oh cuma iya, itu aja. Pakaiannya Pak, kenapa? pakaiannya, bajunya. Dia cukup pakai baju warna putih aja kok, Bu. Dia termasuk normal kok. Cuma dia lebih suka lihat warna merah ketimbang yang lain, Bu. Iya. Ya. Saya sih pakainya Pak, ada ungu, Oh ada iya, merah, dia ada- mah banyak yang dia suka kok, Bu. Iya. Iya, dia sih termasuk oke kok. Alhamdulillah ya. Ya. Oke, makasih banyak Pak. Semoga tahun depan masih bisa komunikasi lagi kita. Baik, sama Bapak baik, Ucu, Bu. dan kami. Ya, makasih banyak ya Pak. Selamat pagi, Sama-sama, selamat selamat malam. pagi. Allahu Akbar. Kita lanjut ke WA dulu Pak Kang. Boleh? Baik, ini sebentar. Tadi kalau milenial sudah banyak Pak Kang ya. Berarti kita balik ke yang agak yang pendengar ini ya dewasa ya. Dari Kusnadi baru masuk ini. Kusnadi, Iya. 20 Mei 20 bulan 5, 1962. 1962. Nah, hari Minggu Legi jam 10 pagi. Betul, hari Minggu lagi jam 10 pagi. Rumah sekarang menghadap ke timur. Rumah menghadap ke timur. Pekerjaan saat ini di properti dan kontraktor. Kontraktor apa nih? Mungkin ini masih berhubungan dengan properti ya Pak Kang. Nggak Karena kan cocok dia- ya. Dia kan di properti juga nih. Nggak cocok. Oh, kemudian pertanyaannya Pak Kang, kesehatan dan pekerjaan ke depan itu pertanyaannya Pak. Oke, sekarang ya potensi Juragan Kusnadi, ya, Sio Macan dari tahun lalu enggak, Ciong. Di tahun kalau menurut saya di tahun ini, di tahun kerbau logam ini, potensi dia tuh akan melompat luar biasa, ya. Dan ini tentu saja akan mendapat dukungan dari rumahnya yang sangat cocok tersebut. Jadi kemajuan dia itu dari rumah, ya.
dorongan rumah, sumbangsi rumah terhadap kemajuan tuh jauh lebih besar. Seringkali orang rumahnya cocok, bisnisnya nggak cocok, itu akan mengangkat kemajuannya. Padahal bidang dia nggak cocok, dia masih bisa maju. Namun kalau bidang dia cocok, tentu kemajuannya akan jauh lebih signifikan. Nah, kemajuannya itu yang cocoknya itu bidang apa? Bidang berunsur kayu dominan atau logam dominan, atau campuran logam dengan api, atau campuran kayu dengan air. Nah, bidang berunsur properti itu berunsur tanah, ya. Nah, itu bidang yang nggak cocok, gitu ya. Ya, jadi yang properti itu berunsur tanah maksud saya ya, itu nggak cocok. Nah, tetapi perkembangannya masih bisa dipertahankan karena rumahnya cocok. Namun kalau mau lebih maju, tentu saja ke bidang yang tadi saya telah sampaikan, gitu ya. Nah, seberapa jauh dia punya kehebatan di tahun ini memang luar biasa. Silakan dijumlahkan nilai keberuntungannya ada pada buku. Namun satu hal yang saya harapkan dari Juragan Kusnadi, jangan khawatir untuk menetapkan target yang luar biasa hebat. Karena potensi dia memang hebat. Yang saya masukkan dengan potensi bukan hanya dalam tahun yang saya sebutkan tadi, tetapi kita bicara jangka panjangnya. Ya, memang ketika ciong harus defensif, ketika bagus harus berani ofensif. Namun harus punya target yang jelas. Kenapa? Karena Juragan Kusnadi ini memang kayak cacing kepanasan, nggak bisa diem orangnya. Rajinnya bukan main. Hanya saja yang saya minta tolong, mulutnya pun rajin untuk ngomel, itu yang harus dikurangi. Baik, itu saja Pak Kang? Ya? Itu saja? Selesai, banyak kok udah. Baik. Melampaui pertanyaan jawabannya. Iya, itu jawaban dari Pak Kang ya. Oh, tadi apa ada Baik, pertanyaan? Pak Kang, kita ke pendengar kembali. Tadi dulu, tadi ada pertanyaan penyakit ya? Sebentar, dari Pak Kusnadi tadi sepertinya nggak ada Pak, cuma di... Oh iya ada, sebentar, ada Pak. Iya. Kesehatan dan pekerjaan, iya ada Pak. Iya, kesehatan saya minta tolong jaga lambungnya, jaga jangan maki-maki terlampau luar biasa, karena kecenderungan dia stroke itu besar. Ya, tolong dijaga, iya. Jaga juga tulang-tulang jangan sampai kena rematik, ya. Paru, ya, hindari rokok. Dan juga tentu saja syaraf dijaga karena gampang kaku otot-ototnya. Jadi angkat barang harus betul-betul super hati-hati. Oh iya, baik. Kita sapa Pak Johan di Bogor. Selamat pagi Pak Johan. Halo, selamat pagi Pak Anton sama Pak Kang. Selamat pagi. Tunggu Pak, saya ingin saya. Sinian Kuala. Masih ingin saya, aduh maaf ya. Saya mau bertanya nih Pak Kang. Saya kan lahir 13 November 1966. 13 bulan 11 tahun 66. Seluas. 13 bulan 11 tahun 66. Ya, seluar. Siokuda. Mak ular, mak ya, seluar malam saya. Kalau 65 Siolai, kalau 66 Kalau menurut Indonesia nya 66, tapi kalau menurut dia nya seluar. nggak bisa dong.
Oh enggak, soalnya kalau kita orang senior kan setahun bersama 1 tahun kan. Iya, nggak bisa begitu. Kalau 66 pasti kuda, kalau 65 itu ular. Oh iya, ular. Kalau nggak salah ular saya. Betul nggak tanggal 13 bulan 11? Betul, 13 bulan 11, 65 berarti ya. Ingat nggak lahirnya hari apa? Ular malam Rabu, hari Rabu. Salah, hari Sabtu. Kalau tanggal 13 bulan 11. Saya Hari bisa, Sabtu ya? iya saya bisa jawab ngaco nih. Kenapa? Kalau data ini salah, saya salah loh. Hari Sabtu ya pakannya. Saya soalnya nggak lihat itu, soalnya itunya kok kenapa hari Rabu ya dia punya itunya ya. Nah. Surat lahir saya. Kalau surat lahir kita nggak tahu ya, itu bisa aja lah keliru ya. Tapi kalau 13 bulan 11 tahun 65 itu pasti Sabtu. Oh ya udah nggak apa-apa, menurut pakan aja nggak jadi masalah. Bukan begitu, kalau tanggal ini salah. Terus saya mau nanya tentang usaha saya yang paling bagus apa ya Pak Kang? Jamnya jam berapa? Kenapa? Jamnya? Jam lahir, Pak. Menjelang malam saya kira-kira jam 10. Kira-kira jam 10. Ya malam pagi, malam jam 10. Malam jam 10, Pak Kang. Saya nggak yakin loh ya, saya bisa salah loh. Saya mau tanya loh. Nggak jadi masalah, jadi saya mau alternatifnya aja Pak Kang, mohon maaf saya kalau misalnya soalnya saya menurut surat lahir saya sih soalnya. Bukannya minta maaf, saya juga minta maaf. Saya bisa bikin ngaco ini. Ya, saya mau tanya dulu. Anda gampang tersinggung nggak? Kurang lebih. Ya. Kemudian sering kali radang tenggorokan nggak? Enggak begitu ya Pak Kang. Nah, berarti mungkin ngaco ini data. Ya, sering sakit kepala nggak? Usaha suka tersendat. Ntar dulu, sering sakit kepala nggak? Kurang. Wah, berarti ngaco nih data. Kurang Pak Kang. Iya. Jadi saya sekarang di hari tua aja suka ya karena kondisinya ya ada kurang bagus aja gitu. iya, tapi saya jangan diharapkan saya jawab bener loh ya. Ya nggak jadi masalah, ini udah terima kasih dibantu juga. Nggak jadi masalah. Belum tentu saya nggak bantu loh. Saya mungkin menyesatkan loh. Nggak jadi masalah, yang penting saya tahu usaha sama kesehatan saya aja gitu. Saya nggak berani jawab loh. Sekarang kalau saya bilang usaha, Anda itu paling bagus usaha di bidang logam atau campuran api logam atau air. Tetapi jangan-jangan salah, karena data Anda salah, saya salah loh. Saya menurut surat lahir sih Pak Kang, soalnya surat lahir saya memang kayak begitu. Tapi saya udah ngecek Anda keliru, sakit kepala enggak? Iya. Ya, kadang tenggorok enggak. Ya betul. Oke, Ya. mungkin bisa dicek lagi berarti Pak ini ya. Iya, daripada saya nanti malah menyesatkan loh. Saya malah bukannya menolong nanti, membahayakan nanti. Pertemukan lagi dengan Pak Kang. Oke. Ya, di lain. Terima kasih, selamat pagi. Ya, oke. Iya, tolong nanti Pak Johan cari data yang benar. Dari data tersebut nanti saya tanya, kalau saya tanya itu klop, saya mau jawab nanti. Tapi saya bukannya nggak mau jawab sekarang, saya justru takut membahayakan Pak Johan. Oh begitu. Ya, saya hadir untuk membantu, bukan mau mencelakakan. Oke, makasih Pak Kang ya. Ya, oke. Penjelasannya. Mohon maaf kalau dia mana salah, soalnya saya menurut Nggak apa-apa, nggak masalah ya. Makasih Pak Kang. Selamat pagi. Sama-sama. Pak Kang itu ya. Signal Koala Wanserui. Ya, Pak Kang, ada 2 pendengar lagi, tapi waktu kita sudah mau habis, sudah 10 menit menuju pukul 2. Jadi kita 5 menit ya untuk 2 pendengar terakhir. Oke. Ya, kita langsung ke Bekasi, ada Pak Saiful. Selamat pagi Pak Saiful. Selamat pagi Mas. Pagi Pak. Ya, lahir 6 Agustus 67. Tanggal 6 bulan 8 ya? Iya Pak Kang. Tahun Tanggal 6 bulan 8 tahun 67. 67 jam Jam 2 malam. jam 2 malam. Ya. Tanyanya Pak.
Pertanyaannya ini kira-kira apa peruntungan atau kerjaan apa yang cocok untuk di tahun ini, Pak? Kalau di tahun ini yang paling cocok bisnis berunsur air dan kayu. Tetapi bidang berunsur air nggak cocok buat Pak Saiful. Pak Saiful cocok di bidang berunsur kayu dominan, dan bukan hanya untuk tahun ini, untuk kapanpun cocoknya di bidang berunsur kayu dominan, ya. Tetapi kalau bidang berunsur kayu dominan itu belum pernah dijamah, belum pernah digeluti, tolong jangan mulai tahun kerbau ini, karena di tahun ini Pak Saiful itu lagi tidak selaras untuk memulai segala sesuatu yang baru. Bahkan saya minta tolong untuk berhati-hati, jangan mudah percaya orang lain dan jangan mudah gampang kasih pinjaman pada orang lain. Ya, perlu betul-betul jaga keuangannya Pak Saiful, harus waspada. Iya, sekarang di bidang apa ya? Sekarang pegawai negeri, Pak. Pegawai negeri yang ada masalah dong ya. Iya. Di bidang apa? Mau bisnis begitu, Pak. Ya, Mau coba bisnis begitu ya? Kalau mau bisnis Pak Saiful, Bapak kan belum pensiun dong? Belum. Iya, kalau mau pensiun yang penting jangan mulai tahun 2021 ini. Nanti setelah tanggal 31 bulan 1 tahun 2022. Ya. Nanti itu kan kita ada acara lagi nih di Alsinta. Ya. Ya, nanti Pak Saiful telepon lagi kapan boleh mulai. Tapi setelah tahun itu Pak Saiful boleh mulai. Ya, Rumah menghadap barat, Pak. rumah menghadap ke barat. Ya. Rumah menghadap ke barat nggak cocok, gampang sakit, tapi sakitnya enteng-enteng lah. Yang cocok pindah ke seberang rumah. Jadi ngadepin ke timur. Oh iya. Tolong kalau buat kesehatan sih cukup bagus loh ya Pak Saiful ya. Cuma minum aja agak kurang ya. Apa? Minum agak kurang. Iya. Iya, lain-lain bagus kok. Iya, Pak. Iya. Baik, cukup Pak Saiful. Ya, makasih. Makasih juga. Terima kasih Pak Saiful. Pak Kang, mungkin bisa satu lagi dari WhatsApp ya Pak Kang. Boleh. Ini dari Pak Bapak atau Ibu Suparni di Bantul 14. Tadi lu bapak atau ibu? Ibu kali ya, Suparni ya. Mungkin ya, Suparni ya. Iya, soalnya ibu sama bapak hitungannya beda juga kan. Ya, karena namanya kan ada yang mirip ya. Tanggalnya 14 Tanggal 14 bulan Mei bulan 5 1964 1964 jam setengah 4 pagi. jam 3.30. Ya, ini lahir Selasa Kliwon. Loh. Salah. Kedepannya bagaimana? Salah ini. Kalau 14 bulan 5 tahun 64 itu hari Kamis Legi. Oh, ini berarti tanggalnya salah juga nih tanggalnya Pak ya. Tanggal ini salah. Baik. Kita cari yang lain deh, Ya, nanti kita salah. kembali ke milenial ini Pak Kang. Ini dari Anissa Raharjo, Anissa Raharjo. Tangerang Selatan, lahir hari Minggu Anissa Raharjo lahir hari Minggu tanggal 2 Juli 2000 tanggal 2 bulan 7 tahun 2000. jam 7.30 pagi. Hari Minggu betul. Jam berapa? Jam 7.30. Jam 7.30. Ya, pertanyaannya, saya mau tanya mengenai jenjang karir. Apakah cocok jika saya bekerja di bagian programmer atau desainer atau editor? Dan bagaimana mengenai kesehatan dan jodoh? Terima kasih Pak Kang. Ya, kalau di bidang jasa dia cocok. Tetapi di bidang desainer saya khawatir perkembangannya agak lambat gitu ya. Kenapa? Dia punya seni pun agak kurang gitu ya. Ya. Ambisi bagus ya, tapi saya khawatir dia keras kepala ya. Kemudian semangatnya perlu ditingkatkan, walaupun memang saya perlu memuji Adisa karena disiplinnya tinggi gitu ya. Cuma semangatnya yang perlu dipuncakkan. Kalau itu dipuncakkan, maka
rezeki dia sih nggak perlu dikhawatirkan bagus. Nggak perlu dikhawatirkan pasti bagus maksud saya. Nah, kalau dia berusaha di bidang tanah dominan atau kayu dominan, ya tentu kemajuannya akan sangat signifikan. Tetapi saya lebih memprioritaskan kalau Anissa memilih bidang berunsur tanah dominan lebih daripada yang lain. Apa saja? Banyak, silakan dilihat, terutama bidang jasa, bidang properti gitu ya. Nah, di bidang desainer sebagai jasa memang dia cocok. Tetapi karena dia itu seninya memang dagang seninya agak kurang, kemajuannya tentu tidak sehebat jasa yang lainnya. Nah, jasa apa saja bidang tanah dan apa saja bidang tanah banyak ya. Kalau Anissa ini masih belum berkuliah, mungkin saya malah menganjurkan Anissa mengambil bidang kedokteran atau teknik sipil begitu. Itu yang paling sangat menjanjikan buat masa depannya gitu ya. Tapi lihat aja di buku bidang-bidang apa saja, banyak kok pilihannya. Teknik sipil sama kedokteran ya, Kang ya. Teknik sipil, kedokteran itu cocok, kemudian dia juga cocok di perhotelan, manajemen hotel, dia juga cocok di bidang pastry, walaupun di bidang kuliner Asia dia kurang cocok. Ya, kemudian soal kesehatan dan jodoh, Pak Kang. Kesehatan itu dia harus jaga ya, dia punya jantung ya. Jadi dia harus cukup olahraga, kurangi makanan manis ya, dan minum yang cukup gitu ya, karena dia malas minum. Nah, kalau jodoh, Sionaga di tahun ini jangan terlalu berharap jodoh ya. Di tahun lalu jodohnya terbuka, kenapa nggak dimanfaatkan? Nanti terbuka lagi setelah tahun kerbau liwat, terutama di tahun kelinci, jadi 2 tahun lagi. Nah, dan hal-hal apa saja yang harus dipedulikan, tentu Anissa jangan keras ya, karena kalau bawa adat sendiri dan gampang tersinggung, kemudian juga kebanyakan menuntutnya, tentu banyak laki-laki khawatir dong ya. Nah, untuk itu Anissa untuk lebih tahu jelas mengenai masalah jodoh, di YouTube saya ada video berjudul Mendobrak Hambatan Jodoh. Ya, di situ pun diberitahukan jangan-jangan jodohnya Anissa terhambat karena kekeliruan penataan pada rumah yang dia huni sekarang. Ada di situ. Nah, kalau itu terhambat, tolong segera diperbaiki agar hambatannya hilang dan jodohnya segera hadir. Pak Kang, kita sudah sampai di penghujung acara di pukul 2. Terima kasih Pak Kang ya untuk waktu dan penjelasannya Pak Kang. Sama-sama juga kan. Ya, tentu Selamat saja kita berharap ada manfaatnya buat pendengar semua, dan tentu saja saya berharap mereka sukses selalu, sehat selalu, dan selamat pagi.